Halo halo, sorry sempat keluar. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar sendiri. Kasusnya ini kenapa saya nggak tahu. Boleh join lagi? Saya coba invite lagi Dokter Handinya. Sorry ya, tadi langsung keluar begitu aja putus. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan ini masih menunggu Dokter Handinya. Oke, saya masih menunggu Dokter Handi. Saya sudah invite nih, tapi nah, halo dokter. Eh, halo, Halo, akhirnya bisa connect juga ya. ya bisa connect pas nih. Apa kabar dokter? Baik, baik. Saya panggilnya apa Baik nih? ya. Mas Biasanya kan kalau aja dipanggil lah. Mas ya, Mas ya. Mas aja. Oke, oke. Ya kan di Vandit kan kasnya cuman Mas dan Mbak gitu kan. Iya betul ya, itulah dia. Iya. Nah, dokter, Ya, kenapa sih kok bisa terjun ke profesi yang menurut saya tuh unik ya? Nah, ini nggak tahu nih, tentara dulu baru dokter, apa dokter dulu baru tentara nih? sebenarnya kalau langkahnya, kalau kita mau daftar Mm-mm, jadi dokter tentara itu sebenarnya mm-mm. dari dokter dulu. Jadi Oh, justru dari dokter setelah dulu. setelah dokter selesai kita bersumpah, baru kita daftar untuk masuk. Sebenarnya bisa juga, sebenarnya sama sih, masuk tentara itu sama dengan bisa juga masuk sebagai dokter polisi, bisa sebagai dokter apa namanya PNS juga bisa. Jadi apa Tapi namanya basicnya dokter dulu ya. tahapannya banyak. Ya basicnya dokter, semua basicnya dokter. Tapi Jadi harus ke keistimewaannya dokter dulu, nanti baru ke kalau tentara. Bukan ke tentara dulu, baru ke dokter ya. bukan dokter dulu baru tentara. Nah itu kalau penerimaan tentara itu dia ada ada banyak cabangnya gitu. Ada yang dari Tamtama, Bintara, ada yang perwira. Perwiranya ada dua sumbernya, bisa dari Akmil atau Angkatan Laut atau Angkatan Udara ya, AAL atau AAU, bisa juga dari sekolah perwiranya, sepanya. Nah, biasanya Hmm. sepa ini untuk yang sudah punya gelar sarjana atau D3. Dia kalau mau masuk tentara ke perwira dia dari sepa, sekolah perwira, seperti itu. Oh, dari sekolah perwira. Kenapa kok tertarik Ya. untuk jadi tentara nih? Padahal kan bisa bisa jadi kalau jadi dokter mungkin praktek sendiri mungkin bisa bisa apa ya, lebih lebih profit mungkin ya. Sebenarnya gimana ya? Mungkin karena dari kecil lihat kakek, kakek kan apa namanya veteran seperti itu. Oh, Jadi veteran. Oke. Mm. ya veteran. Kemudian yang kedua saya lihat mau kerja di manapun sama gitu. Maksudnya mau dia kerja sebagai dokter biasa atau dokter PNS atau dokter tentara, saya rasa kerjanya ya sama gitu, basicnya sama, hal yang dilakukan Basicnya sama. sama Cuma ya. ya cuma mungkin ada beberapa hal yang sedikit berbeda seperti itu. Misalnya tentara ya adalah segi kemiliterannya seperti mungkin eh, ada pegang senjata segala macam ya. Tapi basicnya yang paling utama walaupun kita dokter militer, tapi yang paling utama yang dibutuhkan oleh militer itu kedokteran kita gitu. Oke. Tapi basic basic skill militernya ada lah ya. Basic skill Ada waktu militernya, nah, strateginya, untuk fisiknya ada segala ada berarti ya. waktu kita mendaftar itu kan juga apa namanya sudah dites fisik kesehatan segala macam. Nah nanti waktu pendidikan pertama itu kita sudah apa namanya diajari untuk dasar-dasar militer gitu. Itu Hmm. semua prajurit sama. Nah nanti setelah kita selesai dasar militer itu barulah di apa namanya baru di perdalam gitu sesuai bidang kita. Ada yang mungkin bidangnya di bagian infanteri, ada yang di cavalry, ya kan. Kalau infanteri kan pasukan pejalan kaki, cavalry Hmm. dia apa bisa membawa tank, bisa pakai kuda, ya kan. Ada yang bawa rudal. Nah, nih, kalau
kita sebagai Iya. dokter tentara di bagian kesehatan. Jadi setelah pendidikan militer yang dasar selesai ya lanjut ke pendidikan khusus kesabaran kesehatan. Gitu. Itu diperdalam lagi. Ada macam-macam teknik dan juga taktik kesehatan di militer seperti itu. Oke, 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 oke. Nah, lalu kalau untuk penempatannya nih, kan penempatan sekarang berarti di mana nih, Dok? Ini kebetulan saya penempatannya itu penempatan pertama. Sudah 3 tahun saya di sini, di batalion saya, di satuan tempur. Batalion Infanteri 125 Simbisa. Itu tepatnya di Sumatera Utara, dekat Danau Toba, lebih dekat lagi ke kaki Gunung Sinabung sebenarnya. Saya nggak jauh Oh, sama oke. kondisinya seperti di Muntilan sebenarnya. Karena kan Muntilan kaki Gunung Adem-adem Merapi. ya, adem-adem gimana gitu Ah, ya. adem. Iya. Ya, adem. Kita kalau jam 7 di sini, apel itu kadang-kadang masih berkabut. Ya, Iya kebetulan benar, sekarang waktu kan, kemarin saya ke Toba juga jam 6-an, jam 7 tuh ada turun kabut juga. itu kondisinya seperti itu. Oh, berarti pernah ke Sumatera Utara ya? Pernah ke Sumatera Utara ya? Pernah, pernah, pernah ke Toba. Itu 1 minggu setelah kasus ada yang tenggelam di Toba itu. Jadi Oh, pas yang habis satu KM minggu itu itu pas ya? saya, Eh, iya gitu. Oh jadi di sana eh, penempatannya ya, Iya, betul, di Kabanjai. Kabanjahe. Markas markas besarnya di Kabanjai. Lalu nah kalau kalau misalkan yang di penempatan yang apa di perbatasan di tapal batas antara Papua dan Papua Nugini itu gimana tuh dok? Itu sebenarnya setiap batalion di Indonesia ini digilir ya untuk melaksanakan satgas istilahnya, satuan tugas. Jadi dia ada yang 9 bulan, ada yang setahun, ada yang bervariasi untuk waktunya. Dari Mabes TNI sudah ditetapkan bahwa untuk tahun ini yang akan berangkat menjaga perbatasan kita itu batalion berapa misalnya gitu. Nah, kebetulan kemarin saya mendapatkan kehormatan untuk menjaga tapal batas itu tahun 2020 sampai 2021 awal kemarin. 2020. Waduh, mohon maaf, sinyalnya putus. Ini lagi diusahakan lagi, saya invite lagi. Oke, saya sudah invite. Oke, mohon maaf, Bu, putus. Nah, Iya, saya nggak tahu nih dari mana. Saya juga nggak langsung ngecek koneksi gitu kan. Oke, 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 oke. Nah, kembali lagi tadi tentang perbatasan ya antara iya Papua betul. dan Papua Nugini. Karena memang ketika saya ngecek gitu ya, Simbisa ini kan memang di Sidikalang ya, di Sidikalang. Tapi kok Di penempatannya bisa bisa di apa namanya di Papua Nugini gitu. Itu yang saya sampai bingung. itu cuma satgas saja, Mas. Maksudnya Oh, ada Satgas itu rentang ya. waktunya. Ya, ada rentang waktunya. Tanggal sekian berangkat sampai tanggal sekian selesai. Nah, nanti akan diganti oleh batalion yang lain gitu. Karena kan batalion di Indonesia ini kan banyak dia. Jadi nggak Oke. semua batalion saya, jadi dikilir ya setiap tahun. Dan tempat satgas itu nggak cuma di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Nggak, maksudnya ada juga yang perbatasan kita dengan Timor Leste, ada perbatasan kita dengan Malaysia, itu juga dijaga. Nah, Harus itu dijaga ya di apa pasti ya. namanya? Digilir dia setiap batalion. Jadi per setiap batalion di Indonesia itu bisa jadi per berapa tahun sekali dia akan tugas meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumahnya untuk Gimana rasanya pergi tuh ke tempat lain. ketika 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 jauh maksudnya kan bener-bener jauh di ujung pojok gitu ya. Ya, Apa kayak di Game of Thrones gitu kan? Oh, terpencil di ujung. sebenarnya sebenarnya kalau di daerah tempat saya kan di Papua itu kan di Merauke saya sebenarnya. Di Merauke Oke. itu ya maksudnya untuk kotanya sendiri udah maju, udah cukup maju lah kalau menurut saya Merauke itu. Cuma kalau kita ke arah kampungnya, ke arah tempat pos-pos saya ada gitu di dekat oleh tugu perbatasan itu ya masih masih kurang lah kadang karena kayak listrik pun masih susah,
sinyal pun kadang ada, kadang enggak. Bahkan ada di pos-pos perbatasan itu yang kita jaga itu ada yang harus dilalui menggunakan, kalau orang sana bilang kating-ting, kayak apa? Kayak motor kayu itu. Jadi kayak Oh, kayu motor kayu. yang dibelah itu, tengahnya dilubangi itu kan untuk naik itu. Dan sungainya itu cuma sekitar 2 meter aja Oh, lebarnya itu. Ya, dia harus ke situ memakai apa namanya? Memakai kating-ting itu untuk sampai ke pos itu. Memang kalau misalkan cuma sekali 2 kali nggak masalah itu. Tapi karena kita lalui itu kan setiap bulan minimal sekali untuk mengantaran logistik makan ke pos sana, ya kan? Itu yang saya rasa berat gitu. Karena di sana pun kadang pos-pos itu ada yang ada kampungnya, ada yang nggak ada gitu. Kalau ada kampungnya pun ya kehidupan di sana pun ya seperti terisolasi seperti itu. berarti ini juga ada pertanyaan dari Mbak Desta ya. Benar Ya. nggak sih daerah perbatasan itu kalah makmur dengan negara tetangga? Nah, Nah, apa tadi memang sudah menjawab sebagian nih. ini jadi gimana ya kalau aku ngomong ya? Kalau 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 perbatasan RI PNG itu sebenarnya negara kita masih lebih makmur lah dibanding negara PNG. Kalau di tempat saya Kalau kemarin di ya, pengalaman saya ya. Merauke, ya, Merauke masih lebih makmur daripada PNG. Ya, kalau di daerah Merauke kemarin. Karena yang pertama tercermin apa namanya dari tentaranya lah. Ini bukannya apa ya, dari pengalaman saya sendiri lah. Tentaranya PNG kan sering juga dia patroli ke tugu perbatasan kita kan gitu. Apa namanya dari kelengkapan pakaian segala macam, dari wawancara dengan mereka ya kan, itu tentara kita lebih makmur lah gitu, dari segi pakaian segala Wawancara macam itu itu. bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kalau di sana? Apa dia mengerti bahasa Bahasa Indonesia Inggris, juga? bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Eh, Oke. ya, mother language-nya mereka itu bahasa Inggris untuk yang Oh, orang Papua Nugini itu. Seperti itu. iya. Jadi saya lihat dari penampilan segala macam ya, dari Indonesia pun saya rasa lebih makmur seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Alpramono. Ya, kalau jadi Ya, dokter itu juga latihan angkat senjata tidak? Nah, walaupun tadi udah dijawab gitu ya, mungkin bisa ya, dijawab ya. lagi. Mungkin baru join ya. Ya. Kalau seperti apa latihan menembak, bela diri, kemudian taktik dan teknik bertempur itu termasuk hitungannya dasar militer. Jadi waktu kita selesai menjadi dokter, kita masuk menjadi tentara itu ya apa namanya, titel dokter itu kita kesampingkan gitu. Karena kita dianggap sebagai prajurit dari nol gitu. Jadi ya diisinya ya benar-benar apa namanya, dari nol gitu. Semua materi yang nggak pernah kita terima di sipil ya kita terima di situ gitu. Oke, nah ini ada lanjutannya lagi nih dari Dede Vita. Han, kok dulu milihnya AD? Ada pertimbangan khusus gak? Hihihi. Ini sebenarnya gimana ya? Kalau kalau kenapa angkatan darat itu waktu kita daftar, kalau itu waktu kita daftar itu sudah ada kita persentasenya kita mau kemana gitu. Berapa persen angkatan darat, laut udara. Nah, nanti ditentukan oleh tim pengujinya itu dari segi psikologis kita lebih cocok kemana, seperti itu. Tapi emang waktu saya daftar itu saya memang berkeinginan ke angkatan darat gitu. Karena angkatan darat itu jangkauannya luas ya. Sampai ke pelosok-pelosok adalah babinsa dari angkatan darat ya, dari Koramil, dari Kodim. Tapi kalau misalkan kayak angkatan laut itu dia lebih terkonsentrasi ke kota-kota besar. Seperti angkatan udara juga, dia pasti akan lebih condong dekat ke apa namanya, kota-kota yang ada Ya, yang ada pangkalan udaranya. bandaranya ya. Kalau angkatan laut yang pelabuhannya besar seperti itu. Kalau angkatan darat dia bisa kemana aja. Jadi Kemudian pertama awal masuk dari TNI biasa, lalu nanti penempatan ke AD, ke AU dan ke AL itu ditentukan lagi gitu ya, bukan dari kita yang ya, milih gitu.
ya kita juga memilih gitu, tapi Oh, nanti yang sorry. menentukan dari tim pengujinya apakah lebih cocok ke darat, ke laut atau ke udara seperti itu. Dan kemudian apa waktu itu eh, saya lihat ini apa namanya Dokter Terawan, Dokter Ya, Terawan dokter itu Terawan. ya Ya. itu salah satu role model saya. Oke, Makanya oke. kenapa saya mau daftar dokter tentara karena saya lihat kiprah beliau selama menjadi dokter, jadi dokter tentara. Jadi pengen suatu saat seperti beliau kan begitu. Oke. Itu. Berarti role modelnya dokter Terawan ya. Ya betul. Dokter Terawan. Nah, saya sedikit tertarik untuk membahas sedikit gitu ya. Kalau Ya. tentara kan selama ini kalau nggak perang ngapain aja, kan begitu ya. Tentara kan biasanya kan kalau kalau disiapkan untuk perang gitu ya. Nah, kalau nggak perang itu ngapain aja? Sebenarnya Apalagi banyak. kan kalau udah Hmm. kalau ini udah bukan tentara lagi, bahkan dokter tentara. Berarti kan apalagi nih perannya lebih dalam lagi gitu kan ya. Sebenarnya kalau tentara itu kalau nggak waktunya berperang ya dia akan berlatih itu aja. Berlatih untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan atau kontingensi yang mungkin akan timbul. Seperti misalkan kalau di tempat saya, kalau waktu bukan persiapan untuk satgas ya kita persiapan untuk menghadapi kemungkinan bencana di Oh, sekitar bencana ya. ini ya. Misalkan Gunung Sinabung meletus. Jadi Oke. Gunung Sinabung meletus itu kita sudah ada tim gerak cepatnya. Jadi tidak menunggu Oh, lama sudah langsung bisa mengevakuasi warga seperti itu. Atau misalkan sekarang pandemi COVID ya kita membantu pemerintah mendekatkan protokol COVID, kemudian membantu vaksinasi massal kalau di bidang kesehatan ya, membantu vaksinasi massal, kemudian membantu pemerintah daerah atau membantu Polri dalam hal pengamanan seperti itu. Jadi ya bukannya makan tidur, tapi tetap latihan gitu, latihan membantu terus ya. ya Pemda dan juga Polri dalam pelaksanaan Berarti tugasnya. lebih disiplin daripada di Vanlit ya. Gimana? Lebih disiplin daripada di Vanlit ya, berarti ya. Ya tapi jujur aja, waktu saya mengikuti pendidikan militer itu, saya sangat terbantu karena dulu saya SMA di Vanlit kan gitu. Jadi udah nggak kaget itu kehidupan asrama itu seperti apa gitu kan. Jadi kehidupan yang disiplin seperti apa itu sudah nggak terlalu canggung gitu lah. Penyesuaiannya lebih cepat gitu untuk apa namanya untuk mengikuti pendidikan militer dulu. Oke. Nah, kira-kira selama ini ada cerita lucu gak sih? Kan kalau kalau yang kita tahu kan tentara kan serius gitu kan. Nah, ada yang cerita yang lucu gak nih? Kalau cerita lucu itu pasti ada, ya kan? Pasti ada di dalam kedinasan, ya kan? Dalam bergaul dengan atasan, bawahan, ya kan? Atau teman-teman sebaya pasti akan ada cerita lucu. Cuma ya berkaitan dengan kemiliteran kan gitu. Misalkan waktu Hah? ngobati ini lucu juga nih kejadian waktu saya di pos Kotis, pos komando taktis di Merauke kemarin. Iya. Kampungnya namanya Kampung Bubul 1. Kampung Bubul 1. Itu saya nerima malam-malam tuh, sekitar pukul 7 atau pukul 8. Posisinya waktu ini saya live juga sama si Arya Oh ya, Arya Arya Chandra. kan waktu kan dia bikin podcast saya lagi live gini waktu tengah-tengah live gini ada apa namanya pasien datang kondisinya dia itu mabuk ya kan mabuk kemudian naik truk di atas dia apa namanya jatuh gitu kupingnya lepas Wow. ya kupingnya lepas karena kupingnya lepas di pos apa namanya pos kesehatan yang terdekat itu di pos kami kan gitu jadi ya dibawalah ke pos kami kan gitu mau nggak mau si Arya saya stop live-nya kan saya stop saya ngobati waktu persiapan pasang sarung tangan segala macam
karena mabuk kan dia nendang apa namanya, ada meja tempat perawatan obat saya itu ya, ditendang sama dia, jatuh semua kan, karena saya lihat udah nggak kondusif, barang-barang udah pecah semua, saya arahkan ke puskesmas, walaupun masih sekitar 5 kilo ya, mau nggak mau kan gitu, saya arahkan ke sana gitu. Tapi karena kondisinya gawat, sebenarnya udah berdarah-darah, mestinya kan cepat gitu kan. Saya kan udah edukasi pasien, Pak ini sekali bawa cepat aja, karena kan sudah berdarah-darah saya bilang. Karena yang membawa pun mabuk, jadi waktu mau keluar apa namanya pintu itu berhenti dia, berhenti. Sebentar Pak, katanya. Loh, kenapa Pak? Ini harus cepat saya bilang kan. Bentar kita doakan dulu katanya. Jadi saya, anggota saya itu semua pada bengong gitu. Mau marah pun nggak bisa gitu. Karena kita mau cepat, biar pasien selamat, tapi nggak mungkin kita marahi gitu kan. Karena yang dia lakukan adalah berdoa kan gitu. Nggak mungkin kita stop dia berdoa itu kan. Oke. Nah, kadang-kadang ingat pun geli kan gitu. Iya. Itu gimana ya, saya bilang kondisinya mabuk ya kan. Kita nggak mungkin juga menentang kearifan lokal atau budaya lokal ya kan. Orang itu kalau mau doa di mana aja ya, kita kan nggak bisa ngelarang kan gitu. Walaupun kondisinya emergency, kondisi gawat ya, Tetap harus berdoa ya. Ya kita harus menyesuaikan gitu sama kondisi budaya setempat gitu. Oke. Nah, kalau saya ngelihat sendiri dari peta ya, dari peta kan ketika menjaga itu dari ujung atas sampai ujung bawah, yang untuk tapal batas dari Papua dan Papua Nugini ya. Terus dari video-video yang sempat dikirimin juga kan itu juga dari desa-desa yang memang di tempat itu nggak cuma di satu tempat, maksudnya ada range-nya. Kalau dan lagi itu kan bentuknya kan seperti burung ya. Nah, sedangkan antara Papua dan Papua Nugini kan itu paling lebar di antara badan burung yang istilahnya kalau kita ngomong burung kan itu kan di badan dan paling lebar. Nah, itu berarti patrolinya benar-benar full dong ya. Sampai ujung atas sampai ujung bawah gitu ya. Nah, itu kalau kita makanya kalau satu batalion itu dia nggak sekali berangkat satgas itu dia hanya menjaga satu sisi aja. Oh, oke. Jadi ada pembagian lagi ya? Ya, dari atas bawah itu ya nggak cuma satu batalion yang menjaga. Dia ada lebih dari 5 batalion ya menjaga itu. Tapi setiap batalion sudah diberikan tanggung jawab masing-masing ya. Berapa patok atau berapa tugu yang harus dijaga. Jadi setiap bulan kita cek gitu. Jangan sampai tugu itu bergeser gitu maksudnya. Karena kan beda kalau di Papua Nugini dengan Indonesia ini sama yang di Amerika dan Meksiko. Meksiko itu kan dia sudah sudah dipagar ya. Nah, kalau di tempat kita ini dia masih bentuknya tugu. Oh, jadi tugu itu bisa dipindahin, digeser-geser gitu lah. Sebenarnya susah juga memindahkan karena udah di semen, udah di bentuk tugu. Nah, cuma ya ada potensi untuk dipindahkan gitu. Oleh negara. Di antara pembatasan itu tidak ada pagar sama sekali ya? Pembatasnya hanya tugu. Ya, hanya tugu. Sebenarnya kalau secara secara hukumnya itu sudah tercatat wilayahnya gitu. Ya, derajatnya sudah tercatat di kementerian. Jadi tugu itu hanya penanda sebenarnya. Oh. Iya, kalau yang di TV kan benar ya, Amerika dan Meksiko kan memang pagar gitu, atau misalkan seperti yang mungkin banyak di berita yang Israel sama Palestina kan ada tembok Gaza gitu kan, ada temboknya gitu. Nah, ini totalnya hanya tugu doang ya? Ya, tugu. Dan itu kita patroli itu dari Papua Nugini pun patroli sama. Jadi kita patroli menjaga biar nggak bergeser, Papua Nugini pun menjaga itu tetap di situ, gitu maksudnya. Jadi sama gitu. Kadang-kadang kita patroli bersama. Jadi kita tentukan waktunya kapan, ya kan? Kita patroli bersama dengan pasukan tetangga. Di Malaysia pun sama. RI dan Malaysia, ya RI dan Timur Leste sama. Gitu. Kondisinya. Dan itu pertanyaan dia, kalau tugunya itu dia nggak pas di pos kita. Jadi
harus apa namanya, harus jalan dulu, misalkan jalan misalkan 2 hari, 3 hari. Oh ya? Wow. Ada yang 3 hari, ada yang cuma misalkan 1 hari gitu. Tergantung jauh dekatnya dari pos kita gitu. Nah itu kerawanan di situlah yang sering timbul. Dan kesananya jalan kaki atau dengan Ya, kendaraan? jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Wow. Ya. Berarti lebih jauh daripada Vanit ke Sendang Sono ya? Kalau jalan sana kan pagi, sore udah selesai. Nah ini harus nginap, belum tentu. Dan dia jalannya kan menerobos hutan dia. Maksudnya hutan bambu. Itu resikonya di situ kan. Belum kita ketemu musuh, ya kan? Ketemu musuh dari apa namanya organisasi separatis di sana. Bisa ketemu, ya paling sering kan kalau nggak musuh itu ular. Oh, ular ya. Ular sama takutnya ini nyamuk malaria. Itu yang paling sering membahayakan di sana. Kalau ular itu udah apa namanya? Kita Umum takut ya. lah kalau ular itu ya. Enggak, kita takut sebenarnya kalau ular itu. Orang kesehatan yang takut gitu. Karena setiap patroli itu satu regu berangkat, 10 orang itu berangkat untuk ke Tugu itu pasti ada 1 orang kesehatannya. Itu udah kita bekali seluruh obat ya yang dibekali dari Mabes TNI. Dibawa sama apa namanya? prajurit kesehatan untuk menuju ke pos itu ya dia bawa infus, dia bawa apa serum anti bisa ularnya, ya kan? Dia bawa obat-obatan. Jadi kalau selama perjalanan itu prajurit ada yang tumbang, ya langsung segera ditangani di situ. Yang kita takut kan bisa ular sebenarnya. Karena bisa ular Iya, ini betul. kan kalau dia banyak masuk ke Beda jenis aja udah beda serum ya. ya beda jenis ular beda serum. Dan yang sana kan yang paling terkenal kan ini ular apa namanya yang kita sebut sebagai Black Papuan ini. Oh, Ya, dia seperti Black Mamba. Black Mamba. Dia memang apa namanya karena ciri khasnya Papua itu ular ini gitu. Ular ini yang mematikan memang. Jadi untungnya sih selama patroli tidak ada anggota saya yang kena gitu. Tapi yang paling sering malah masyarakat yang kena. Ini masyarakat Oh, malah berkebun, masyarakat ya. ya masyarakat berkebun, masyarakat apa namanya berburu, paling sering dibawa ke pos. Itu karena apa namanya? Karena tergigit ular. Berarti pos itu juga membuka untuk warga sipil ya ke sana ya. Ya, warga sipil yang apa namanya? Yang membutuhkan kesehatan lah ya. Ya, malah karena puskesmas jauh, jadi tidak setiap kampung ada puskesmas. Itu biasanya orang kampung berobat ke pos, karena setiap kampung itu dekat dengan pos. Jadi pos ini ada di tiap kampung, seperti itu. Jadi selain kita apa namanya patroli perbatasan, kita patroli Tugu, kita juga melayani masyarakat gitu. Melayani masyarakat yang membutuhkan. Di situ kita membina hubungan yang baik gitu. Jangan sampai orang ini atau orang yang di kampung itu benci sama Indonesia. Kita harus membina hubungan baik gitu sama masyarakat. Nah, ini ada pertanyaan dari Justinus Oki. Dalam situasi apa Muslim mengambil peran jadi prajurit ketimbang dokter? Dalam situasi apa mesti mengambil peran prajurit jadi prajurit ketimbang dokter? Itu mungkin situasi terdesak, situasi mengancam nyawa, seperti misalkan kita ketemu musuh, mau nggak mau, kalau misalkan pilihannya dibunuh atau membunuh ya mau nggak mau kita harus ya menegakkan lah kehormatan kita, kedaulatan negara. Tapi puji Tuhan selama ini nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan Al Pramono ya. Apakah pernah mengalami konflik saat melakukan penjagaan? Jadi belum pernah ya. Kalau konflik sering, tapi kan bisa kita sebisa mungkin kita menghindari bentrokan seperti itu. Kalau memang segala sesuatunya bisa dikomunikasikan, kita harus komunikasikan seperti itu. Konflik kan biasanya sama siapa? Sama warga lokal di sana atau sama sama warga lokal biasanya. Jadi karena kita di posnya itu berbatasan, banyak pelintas batas. Okay. Nah,
Jadi sebenarnya kondisi apa namanya demografisnya di sana itu orang yang tinggal di dekat pos kita itu punya saudara di Papua Papua Nugini. Nugini. Ya, Oh, terus kemudian orang Papua Nugini pun sama. Kadang ada orang yang apa namanya paspornya atau KTP-nya Papua Nugini, dia punya tanah di Indonesia gitu ya. Itu nggak bisa kita pertegas itu. Maksudnya kalau misalnya kita mau saklek orang Papua Nugini kalau mau ke Indonesia ya bawa paspor lah segala macam kan gitu. Tapi namanya di kampung, namanya di perbatasan, nggak semua itu tersedia gitu maksudnya. Nggak semua harus bisa sesuai buku kan gitu. Jadi ya kita harus bisa bagus-bagus dengan rakyat ya kan. Kita harus bisa mengkomunikasikan seperti apa namanya yang semestinya ya kan. Yang sesuai buku seperti apa dihadapkan dengan kondisi masyarakat seperti itu yang nggak bisa kita paksa kan gitu. Harus sesuai buku nih Pak ya kan. Apa kalau mau melintas ya harus suratnya harus lengkap kan gitu. Nggak bisa. Ya dari situ ya kita belajar kan gitu. Gimana caranya supaya aturan tetap berjalan, tapi orang di sana pun nyaman gitu, nggak tersinggung seperti itu. menarik, menarik, menarik. Nah, ada lagi pertanyaan dari Wahyu Reinhardi. Mas, kalau dari Unhan itu kan ada fakultas kedokteran militer. Itu bisa langsung jadi dokter tentara? Gitu. Nah, ini yang baru nih. Di Unhan ini sekarang ada fakultas kedokteran. Ini masih saya dalami juga sih, maksudnya untuk kedepannya seperti apa. Karena selama ini memang kalau menjadi dokter militer dia harus selesai dokter dulu, baru daftar militer kan gitu. Atau yang kedua ada yang cara yang lebih apa namanya lebih bagus sebenarnya. Dia apa namanya daftar kedokteran dulu. Setelah selesainya kedokteran dia mau koas itu ada beasiswa dari Mabes TNI. Ada beasiswa Mabes TNI untuk prodi-prodi tertentu ya. Salah satunya kedokteran. Ya, kalau kita sudah apa namanya dapat beasiswa itu biasanya setelah selesai koas langsung itu nggak perlu tes lagi karena tesnya sudah di awal. Nah, dan itu dibiayai oleh Mabes TNI untuk koasnya itu. Dibiayai oleh Nah, Mabes kalau TNI. posisinya Pak Dokter Handi ini kan masih dokter umum atau sudah spesialis? Dokter umum masih. Masih dokter umum ya. Ya, betul. Nah, ketika nanti mau ke spesialis, mengajukan lagi berarti ya? Mengajukan lagi. Jadi ada minimal syarat minimal masa dinasnya berapa tahun seperti itu kan. Pangkatnya minimal apa. Oh ya, dan kepangkatan ini juga ngikut prajurit ya dari nol berarti ya? Bener-bener Ya, prajurit sama gitu ya? ya, kalau dokter itu dia karena sumbernya perwira, Iya, dia perwira syarat-syaratnya ya. langsung letnan 2. Oh, letnan 2. Ya, letnan 2, nanti setelah masa dinas tertentu, dia akan menjadi letnan 1, kapten, mayor, letkol, kolonel, brigjen, maijen, letjen. Kalau di Angkatan Darat, Ya. ya, di Angkatan Darat untuk kesehatan dia sekarang letnan jenderal, kepala RSPAD yang paling tinggi. Iya. Ya, Jadi itu yang mulai Dokter Handi juga bisa jadi Menteri Kesehatan juga ya, gantiin Pak Dokter Terawan. harapannya seperti itu, tapi kan rezeki udah diatur. Yang penting bukan itu tujuan utama, yang penting bisa berguna bagi orang lain. Itu aja. Kalau saya sejak dari dokter berkeinginan supaya bisa membantu orang lain, membantu orang yang membutuhkan. Itu udah kepuasan bagi saya, gitu maksudnya. Oke. Itu yang utama. Nah, kalau tadi kan cerita lucunya nih. Nah, ada gak sih cerita-cerita dukanya, cerita-cerita sedihnya nih? Kalau cerita sedihnya banyak juga. Gitu. Tapi sebagai prajurit itu kita dilatih untuk tabah dalam penderitaan, tahan terhadap apa namanya siksaan. Ya harus kita jalani semua itu. Gitu. Kayak misalkan kita jalan berkilo-kilo, berhari-hari, kita udah nggak kuat, tapi harus kita paksa, harus kuat ya. Di hati itu udah nangis itu. Udah gak kuat itu udah maunya berhenti. Nah, kalau kayak di jalan itu di tengah hutan makannya apa tuh, Dok?
Bawa bawa ransum TNI atau gimana tuh? Ya, biasanya bawa ransum TNI. Kan ransum itu kan dia apa namanya praktis. Memang sudah dirancang untuk itu sebenarnya ransum TNI. Tapi kadang pun kalau misalkan ransum, misalkan kita perkirakan 3 hari, ternyata molor, berarti kan logistik udah habis kan gitu. Iya. Ya mau nggak mau ya survival di hutan, ya kan? Apa yang bisa kita makan di hutan? Misalkan kita menjerat binatang, atau misalkan kita cari buah-buahan, seperti itu. Kalau misalkan air pun kita bisa ambil dari embun, dari hujan. Papala banget ya. Ya apa aja. Padahal dulu saya waktu di Vandit ikutnya pramuka dulu saya. Oh itu tuh pramuka ya? Kayaknya emang udah dari hatinya demen survival juga ya katanya. Malah nggak ikut apa lah, ikutnya pramuka. Iya. Oh, oke 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 oke. Dan kalau misalkan ya kalau eh, yang kita tahu ya orang di desa, orang sekarang orang di kota rata-rata kan apa-apa handphone gitu ya. Nah, kalau di sana kan otomatis sinyal pasti nggak ada ya. Ada beberapa pos yang nggak ada sinyal. Ada beberapa pos yang ada sinyal. Ada yang hilang timbul. Itu karena apa namanya pemancarnya itu dia menggunakan tenaga matahari. Jadi kalau misalkan udah Oh, mendung 3 hari ya berarti otomatis nggak ada sinyal itu berapa hari kan gitu. Tapi ada juga yang nggak ada pemancarnya. Tapi tertolong dengan adanya UBQ kalau nggak salah. Di sana ada provider UBQ itu. Tapi emang mahal sih itu karena satu giga atau berapa mega gitu dia sekitar 100.000 dia. 150 saya lupa. itu provider lokal kita atau dari Papua Nugini? UBQ kalau nggak salah dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. UBQ. Nah, dia cuma pakai kayak parabola gitu kecil. Kita harus Oke. beli dulu apa kuotanya baru bisa pakai kan gitu. Tapi enggak ya untuk hal-hal yang penting aja lah, untuk hal-hal menonjol. Tapi komunikasi di sana kita pakai radio. Radio apa namanya? Itu berarti ya. Pakai radio pemancar yang tinggi itu. Oh, Ya, pakai bukan HT ya, tapi pakai iya. radio dia, radio PLC apa PLC namanya, radio apa ya namanya, lupa saya namanya. Ada radio itu bisa connect dari ujung ke ujung, beratus-ratus kilo bisa connect. Nah, untuk mengusir kebosanan tuh gimana, Dok? Pasti kan bosen ya. Ya nggak bisa pegang handphone gitu kan, apalagi jalan terus sudah Ya, begitu jauh, mesti 3 hari jalannya. biasanya cerita sama kawan. Bisa juga pakai handphone, download dulu film-film ya kan. Oh, oke, tetap ya, tetap download Tetap. film. Sebelum masuk hutan, download dulu film-film. Ya. Nah, terus ngecas handphonenya di mana, Dok? Powerbank kan ada powerbank, bawalah banyak Oh, powerbank. stok powerbanknya banyak nih. Ya, kan ada juga powerbank yang pakai tenaga surya. Ada juga. Kalau enggak mau ini ya yang besar ya bawa aki ya. Bawa aki. Oh, tapi waktu jalan itu diperkenalkan, misalkan kita sambil jalan sambil dengar musik gitu. Oh kalau itu enggak, waktu istirahat aja biasanya. Waktu Oh, istirahat aja. bosan. Tapi Ya. untuk benar-benar disiplinnya tetap ada ya. Ya, karena kan prinsipnya kan kalau di daerah Tetap penugasan waspada. itu, ya di daerah penugasan itu tidak ada tanah sejengkal pun yang aman gitu. Oke. Jadi kita harus waspada. Sebenarnya orang banyak meninggal itu bukan karena kehebatan musuh, bukan, tapi karena kelengahan diri sendiri gitu. Kita nggak siap waktu kondisi itu ada. Waktu waktu apa namanya bahaya datang kita nggak siap. Waktu kita siap bahaya nggak ada kan gitu. Nah, makin lama bosan segala macam, akhirnya kan kita lengah. Nah, iya. Biasanya keluar pos nggak usah bawa senjata lah gitu. Karena orangnya baik-baik semua kok, nggak ada yang berbahaya kan gitu. Padahal sebenarnya musuh udah mengintai kapan kita lengah kan gitu. Waktu kita lengah lah baru terjadi. Bukan karena musuhnya hebat, bukan, tapi karena kita lengah itu sebenarnya. Wah, menarik banget nih sharingnya. Teman-teman yang lain ada mau nanya lagi nggak? Saya sih benar-benar terbuka banget ya. Jadi pikirannya, oh gini ya ternyata ya.
Kalau Ya sebenarnya misalkan ya kita selama ini mungkin yang bisa bisa dilihat TNI itu kan ya cuma di film gitu ya. Dan kebanyakan juga kalau TNI ngelihatnya filmnya bukan film dari Indo ya, kebanyakan film Hollywood gitu kan. Yang bahas soal tentara, kehidupan tentara gitu ya. Nah, ini bisa berbicara hmm, langsung dengan dokter TNI ini. Waduh, suatu kebanggaan banget nih bisa dapat insight-insight dan cerita keren banget. sebenarnya kalau 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 saya sebagai dokternya ya lebih banyak ke apa namanya ke kesehatannya kan gitu. Tapi kalau secara keseluruhan pelaksanaan tugas itu benar-benar kompleks dia. Jadi masalah teritorial ya kan dengan dengan masyarakat sekitar itu gimana kita harus menarik hati rakyat supaya percaya sama kita, supaya percaya sama Indonesia, ya kan tidak membelot ke negara lain, ke bidang intelijen, bidang operasional, bidang logistik itu semua orang berperan gitu. Ya itu karena kita berangkat satgas kan nggak cuma sendiri, sekitar sekian Biasanya ratus orang kan gitu. satu batalion itu ada berapa dokter? Satu, satu, Satu batalion satu. satu. Wow. Dokternya satu, ada Danton Case-nya, apa namanya, komandan peleton kesehatannya. Dia Oke. membawai 37 orang kesehatan. Di bawahnya Danton Case itu dia dibantu perawat-perawat. Jadi banyak perawatnya, perawat-perawat militer. Jadi kalau perawat militer ini dia bisa masuk militer dulu baru disekolahkan perawat, atau dia sekolah perawat dulu baru masuk militer, bisa. Oh, berarti militer itu tidak hanya dokternya ya, tapi ada perawat juga yang militer ya. Ada perawat, ada analis kesehatan yang di lab itu, kemudian ada bagian reka medis. Ya ini mungkin pengetahuan juga, maksudnya banyak di kesehatan itu, kesehatan militer banyak apa namanya banyak jobnya gitu. Jadi kalau misalkan ada mungkin kawan-kawan panlit yang apa namanya sekarang jadi sarjana reka medis atau mungkin perawat, ya kan, mau daftar tentara silakan, terbuka juga karena peluang itu pasti ada kan gitu. Kalau rezekinya kan udah diatur ya kan, kita tinggal berusaha aja. Kalau memang kita jalannya kita ke situ ya pasti ke situ kan gitu. Pernah ada kepikiran mau keluar gak sih dok? Waduh, udah mumet banget nih di sini nih. Sejauh Atau ini sih memang belum. enjoy the life tuh untuk jadi tentara? Ya, sejauh ini sih belum. Maksudnya masih enjoy lah. Sejauh ini belum. Karena ya harus diakui bahwa sejak masuk pendidikan tentara pun jadi lebih gimana ya? Mengajarkan juga nilai-nilai kehidupan kan gitu. Jadi lebih banyak bersabar, lebih banyak bersyukur seperti itu. Jadi mungkin dulu waktu sebelum masuk tentara saya lebih banyak ngeluhnya kan gitu. Oh, Tapi di tentara buat ini teman-teman yang lebih banyak ngeluh daripada bersyukur bisa masuk tentara ya. ya karena di situ bakal lebih banyak bersyukur nanti. Karena kita benar-benar waktu pendidikan kan benar-benar dibawa ke kondisi yang benar-benar kondisi istilahnya kondisi paling bawah lah dalam hidup kita kan gitu. Setelah kita selesai pendidikan itulah kita kan pulang ke kehidupan kita yang normal, kehidupan kita yang biasa. Itu kan pasti akan ingat sama kehidupan kita yang waktu pendidikan. Disitulah kita akan lebih merasa bersyukur gitu. Dan untuk kedepannya juga pasti kan akan lebih kuat gitu mentalnya. Karena kan kita udah pernah mengalami yang terburuk gitu Mas ya. Udah pernah Yang mengalami paling yang parah aja udah pernah gitu ya. ya udah pernah mengalami yang masuk hutang segala macam, air nggak ada, ya kan, makanan susah, ya kan. Sekarang kita kondisinya nggak sesusah itu, atau mungkin kita nanti akan menghadapi keadaan seperti itu, kita nggak takut gitu, karena udah pernah menghadapi seperti itu, gitu. Oke, menarik sekali, menarik sekali. Wah, saya benar-benar happy banget bisa dapat sharingnya ini. Luar biasa sekali. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Enakan jadi dokter militer atau dokter biasa? Nah, tuh. Balik, kalau itu pertanyaan itu harus jawab ke diri sendiri itu. Kembali ke kembali ke panggilan hati sebenarnya. Kalau memang dokter tentara ini lebih banyak pengabdiannya. Maksudnya ya jangan kita samakan kalau dari segi gaji sama yang sipil kan gitu.
ya lebih banyak pengabdiannya memang. Ya disitulah kita harus harus legowo lah gitu maksudnya. Nggak bisa kita samakan Nah, dengan yang tadi kan sudah dijelaskan, tapi masih ada yang nanya juga biar lebih jelas lagi. Ini dari Katarina Arum. Dok, Arum. mikir apa sih, Dok? Kok milih jadi dokter TNI, nggak dokter pada umumnya aja gitu? Ya gimana ya? Kalau sebenarnya banyak faktor sebenarnya. Dan faktor itu setelah saya pikir matang-matang, ya mendorong saya untuk mendaftar ke tentara kan gitu. Jadi dulu setelah saya selesai pendidikan dokter, maunya kan langsung spesialis. Ya, maunya langsung spesialis. Tapi ternyata ya terbentur sana sini nggak bisa daftar spesialis kan gitu. Kemudian ya saya istilahnya ya merenung lah, misalnya merenung berdoa ya kan. Sebenarnya Tuhan ini mau apa dalam hidup saya kan gitu. Akhirnya saya lihat lah cita-cita waktu kecil mau jadi apa ya kan. Terus ziarah ke makam kakek, ternyata kakek veteran ya kan. Ngobrol sama tante, bilang katanya dulu kakek pernah pengen punya cucu tentara ya kan. Oh, Iya, dulu pernah mau pengen punya cucu tentara dan dokter waktu itu. Pengen punya cucu tentara satu katanya minimal. Pengen punya cucu dokter ya satu juga lah minimal kan gitu. jadi satu ya, dokter Ya dan jadi tentara satu. jadi satu ya. Iya. Luar biasa Kemudian banget. kemudian apa namanya eh, ngobrol-ngobrol sama senior-senior ya kan, dokter senior. Ternyata setelah pendidikan spesialis pun masih harus cari kerja rumah sakit ya Oh, kan. iya. Ternyata enggak terus serta-merta kita itu selesai spesialis langsung masuk rumah sakit, kita kerja ya kan. Ternyata kalau misalnya kita tidak ada instansi yang tempat kita kerja ya, kita harus cari lagi kan gitu. Saya rasa, sama juga ya. Karena dulu waktu saya di Sorong, saya pernah di Sorong dulu internship. Jadi setelah selesai sumpah dokter, saya harus wajib kerja internship di Sorong itu. Kebetulan di Rumah Sakit Angkatan Laut. Ya Oke. disitulah mulai mengenal kehidupan militer, dokter militer seperti apa kan gitu. Nah ngobrol-ngobrol lah sama Karumkit ya kan, kepala rumah sakitnya Angkatan Laut waktu itu. Ngobrol-ngobrol ya sebenarnya ya nggak beda jauh kan gitu. Cuma dia menang, dia bilang cuma saya menang aman aja, dia bilang gitu. Karena pasti ada tempat kerja kayak gitu. Waktu itu saya cuma tangkap ya sekelebat aja lah maksudnya gitu. Waktu selesai jadi Sorong, saya pulang ke Jawa, ke Semarang. Asal saya kan di Ambarawa. Saya pulang ke Semarang itu, saya lihat saya tidak mau daftar rumah sakit itu penuh gitu. Maksudnya kok berbeda sekali sama yang di Sorong sana kan gitu. Di Sorong itu kayaknya saya bisa kerja di beberapa rumah sakit, pulang ke Ambarawa kok saya mau masuk rumah sakit satu pun penuh. Penuh ya. Iya penuh semua gitu loh. Dan itu saya sempat menganggur sekitar mungkin hampir 6 bulan. Nah, maksudnya saya jadi apa namanya? Jadi malu sama orang tua saya kan gitu. Maksudnya, orang tua saya udah nyekolahkan saya sampai selesai dokter, ternyata nggak kerja gitu. Akhirnya dari situ saya bilang, waduh, mungkin kalau misalkan udah terikat lebih enak gitu. Kita bekerja, kita bisa melayani masyarakat, ya kan. Ditambah udah ada cita-cita jadi tentara waktu itu kan, pengen juga jadi tentara. Apalagi waktu saya di Vanlit, kelas 2, mau naik kelas 3 itu, kakek saya yang veterannya meninggal. Oh, oke. Nah, pemakaman secara militer itu meninggalkan kesan waktu itu buat saya. Ternyata pemakaman militer itu sedemikian megahnya gitu ya. Ya. Tembak salvo. Makanya kadang orang itu mencari kekayaan segala macam. Tapi kalau saya lebih mementingkan mencari nama baik gitu. Karena ya kalau kita meninggal yang kita tinggalkan nama gitu. Ya. Ya, maksudnya banyak orang kaya tapi nggak dikenal. Suatu meninggal selesai ya udah gitu. Tapi kalau kita punya nama, kita punya hasil, kita punya karya, itu yang akan dikenang sama orang. Wah, banget.
Udah gitu ada lagi nih dari Sani ya. Manta Sani dia bilang, "Dok, kok bisa ganteng banget, Dok?" Waduh. Kalau ini nggak usah Dilanjutin lagi dengerin. sama Hani Samboa, kayak artis, Dok. Mungkin bisa bagi resep gantengnya nih. Jadi mungkin nanti Pak Presiden bisa ikutan sama ganteng lagi nih. Kalau ganteng itu lebih ganteng Sani. Ya. Kalau udah kurang ajar Sani kalau nanya ini. Mungkin Oke. mungkin mungkin kalau ditanya sama angkatan 15, mungkin nggak ada yang nyangka. Angkatan 15. Angkatan 15, angkatan saya di Vanlit itu mungkin nggak ada yang nyangka kalau saya jadi dokter tentara gitu. Karena masih kental apa stigmanya kalau orang Chinese Yes, betul. kayak saya itu susah masuk Iya. tentara. Tapi ya kita harus buktikan gitu. Kita harus buktikan kalau itu salah. Karena setahu saya ya, ada juga ex-Panlit Mas Bowo ya, angkatan 10. Dia sekarang di TNI AU dan dia itu menjadi salah satu pilot F-16. Sedangkan kalau saya waktu itu sempat ngobrol-ngobrol juga, untuk jadi pilot F-16 khususnya dari kalangan Nasrani itu sangat sulit. Iya. Dan dia bisa mendapatkan itu, menurut saya wah udah wow banget gitu. Nah, dan ini kan juga ya apalagi kalau misalkan Dokter Handi ya, kan minoritasnya double, saya juga minoritas double nih, sama-sama Iya. sipit, jadi Nasrani juga ya kan. Iya. Nah, apa ada perbedaan nggak sih? Ada dipersulit kah atau gimana? Sebenarnya kalau di kehidupan Kalian untuk membukakan ya kan, tadi kan stigma ya, orang kan kalau yang sipit susah nih untuk masuk ke TNI gitu ya. sebenarnya apa namanya kalau rasisme itu apa namanya ada tapi sangat kecil kalau di TNI ya, kalau di TNI hampir nggak ada, malah cuma oknum aja kan gitu. Nggak semua orang ini kan pendidikannya sama kan gitu. Oke. Mungkin ada dulu waktu dia pendidikan di keluarganya mungkin nggak terlalu diajari masalah apa namanya ras, masalah sara, tapi itu kecil lah karena sewaktu mereka sudah pendidikan militer biasanya hal itu sudah hilang ya. Bilang ya kan berbau. Ya, yang di tentara itu yang dilihat pangkatnya. Jadi pangkat yang menentukan kan gitu. Mana yang lebih tinggi itu yang harus kita hormati, yang harus kita jaga kan seperti itu. Kalau di tentara seperti itu sih. Jadi apa namanya itu juga motivasi saya sebenarnya mau masuk tentara itu. Jadi minoritas, menurut saya bukan jadi hal yang negatif gitu, malah jadi istilahnya menambah semangat buat kita, buat membuktikan gitu bahwa kita bisa kan gitu. Ada kawan saya bilang, si Linda angkatan 15 juga bilang apa namanya jadi garam dan terang dunia ya kan. Kalau jadi garam itu kan berarti kan dia sedikit, biar masakan enak kan dia sedikit, nggak mungkin garam itu banyak kan gitu. Artinya kan minoritas kan gitu. Jadi terang, buat apa jadi terang kalau di sekitarnya udah terang? Ya, buat apa jadi lilin kalau di siang hari kan gitu. Jadi kita itu akan terlihat lebih bagus kalau kita minoritas sebenarnya. Nah, ini suara apa nih? Itulah kita bisa membuktikan. Oh, ini apel malam. Apel malam. Ya. Oh. Jadi dia pakai trompet. Itu kayak istilahnya kalau di Vanlit kan dia pakai bel itu kan. Iya. Jam makan ya. Kalau di batalion zaman ya. Pernah ke Tahunan Nusantara gak, Dok? Kalau ke Tarus belum pernah. Belum ya. Kalau dulu kan sempat ke sana waktu Vanlit latih tanding gitu ya. Nah, ada juga ketika kayak begini, harus penurunan bendera waktu itu. Saya ingat banget penurunan bendera, dan lu lagi ada di mana, lu harus stop dan melihat bendera dan harus hormat. Kalau itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 pagi bendera dinaikkan, jam 6 sore bendera diturunkan. Oke, ada pesan-pesan terakhir nggak, Dok? Mungkin buat teman-teman Vanlit atau teman-teman 15 nih yang nonton di sini. Oh iya, banyak kali kalau teman-teman 15 nih yang nonton. Iya, kayak keras on you tuh. 15 nih. Saya bersyukur sekali lah
bisa sempat sekolah di Vanlit, bersyukur sekali punya teman-teman Vanlit, ya kan. Saya rasa apa namanya alumni yang paling kuat ya alumni Vanlit ini lah. Karena apa namanya dari alumni pertama sampai alumni terakhir ini komunikasi masih terjaga. Saya rasa kalau misalkan di tempat-tempat lain mungkin nggak seerat ini kan gitu. Apalagi di tiap-tiap kota ada. Saya dulu dari Semarang selesai, dari Magelang selesai, kemudian ke Jakarta, kemudian ke Sumatera pun saya cari-cari kontak orang Vanlit di Sumatera pun ada juga perkumpulan Vanlit di Sumatera. Di Sumatera tuh di Medan tuh ada Mas Lian, Ya, Mas Lian, ada Mas Danang. Mas Danang, Antonius Danang. Dulu ada Mas Haringga. Ini nggak tahu sekarang. Oh iya, Hingga. Oke, Hingga pindah. Oh, berarti pas pas lagi di cuman kita nggak ketemu ya karena mungkin pas lagi dinas. Nah, ya kan, bukan pas lagi libur. Saya pas lagi di sana kan juga sempat waktu masih Haringga di sana. Oh Ya. iya. Bisa saya sempat main juga ke rumahnya Mas Danang waktu itu. Jumpa sama Mas Lian juga. Ya, minum kopi ya pasti ya. Kalau ke sana kan pasti Iya, minum iya. kopi. Betul. Oke. Luar biasa banget. Ya, intinya kita sebagai alumni Vanlit ya harus bisa menunjukkan, apalagi alumni Vanlit, paling nggak kita bisa menunjukkan ke orang lain sekitar kita itu, kalau kita itu memang berlian, ya kan? Dimanapun kita berada, kita harus jadi berlian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tekanan, ada hinaan, ya kan? Kita harus menunjukkan diri kita itu kualitasnya seperti apa. Gitu. Jangan malu-maluin lah alumni Vanlit ini kan. Gitu. Jangan malu-maluin ya. Jangan malu-malu. Jadi garam dan terang. Ya, jadi garam dan terang. Oke. Wah, thank you banget nih Dok. Bener-bener tercerahkan banget ya bisa ngobrol. Udah satu dokter TNI, terus yang kedua juga kayak artis ya. Banyak yang ngomong nih Dok ganteng banget kayak artis ya, kayak artis-artis drama Korea ya. Enggak lah. Banyak Dan sharingnya luar biasa banget, ya, luar biasa banget, membukakan matanya saya gitu kan, khususnya gimana tugas-tugas TNI yang selama ini kan juga kita masyarakat sipil kan banyak nggak tahu ya. Taunya hanya kalau perang gitu atau misalkan yang banyak kelihatan kan ya bantu apa bersih-bersih lah atau bantu bikin ini bikin itu gitu ya. Ternyata nggak hanya itu ya. Ya, Oke. banyak. Terima kasih banyak buat pengabdiannya, udah mau jalan rela jauh menjaga perbatasan, luar biasa banget. Saya benar-benar nggak tahu banget gitu loh kalau itu benar-benar sampai sekarang dilakukan oleh TNI dan salut banget, respect banget buat semua TNI. Semoga benar-benar bisa menjaga kedaulatan wilayah Indonesia ya. Dan semoga juga teman-teman semua yang menonton juga mendoakan semua prajurit TNI diberikan kesehatan juga, diberikan kekuatan juga, apalagi di masa pandemi gini, biar mereka juga terus sehat, yang nggak kalah sama COVID, jadi tetap bisa terus menjaga kedaulatan Indonesia ya. Amin. Ya, saya pun juga terima kasih juga ke Paguyuban Vanlit, alumni Vanlit, karena sudah diperbolehkan sharing pengalaman, ya kan, sharing pengetahuan dengan yang lain, dengan kawan-kawan. Ini juga bisa temu kangen juga. Dan ini ada Mas Yoga juga nih, Mas Yoga, angkatan 14. Ini kalau ditanya pintarnya jauh di atas saya ini. Angkatan 15 soalnya. Kemudian dari angkatan 16 ada juga. Banyak fans nih kayaknya. Benar-benar banyak. Kalau ngelihat foto waktu di covernya sama ngelihat aslinya gitu, gantengan yang aslinya Dok. Enggak lah, gantengan di fotonya lah. Oke, terima kasih banyak buat waktunya. Ya, buat teman-teman semua, sekali lagi, mari kita juga berdoa untuk seluruh prajurit TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat yang ada di seluruh Indonesia, agar benar-benar diberikan kesehatan, diberikan
kekuatan juga buat terus menjaga kedaulatan negara ya, karena bener-bener saya nggak ada gambaran nih kalau nggak ada cerita begini, nggak tahu bener-bener kalau setiap hari itu pasti ada yang menjaga, mesti jalan ke pos, pantengin tugu, ngeliatin tugu, matiin tugu itu nggak pindah. Nah itu kalau nggak ada cerita begini nggak tahu nih. Wah keren Iya. banget, banget. Itu baru yang di perbatasan, kan belum di tempat daerah Belum rawan, yang kan ada juga yang KKB ya, melawan yang ya, KKB di Papua ini segala ya, ya. yang Kemudian konflik-konflik dia daerah konflik. tiap hari jantungan kan gitu, buat jantung terus. Jangan, ya, 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 ya. Tiap detik, ya kan, mau mandi pun jantungan, mau makan jantungan. Tapi kita tunggu ini apa Mas, kiprah alumni Vanti yang lainnya kan. Ini kan baru Nah, sebagai itu pembuka saya. yang lain ya, Ya. yang mau Banyak, gabung di TNI. lebih banyak. Ya selain TNI pun kan bisa. Jadi tempat berkarya kan nggak cuma di TNI, bisa juga di Polri, bisa juga di Pemda, bisa juga di swasta. Yang pasti kan yang kita nilai kan karyanya. Yang kita tunggu kan karya anak Vanlit ini mana yang bakal mendunia kan gitu. Itu yang kita tunggu. Kalau saya kan cuma pembuka aja, pembuka Babas alat. dari Kita kan tukang babas alat. Babas alat lagi. Babas alat, babat alas, kebalik terus nih. pembuka untuk pembuka dari lembaran buku yang mungkin nggak banyak orang buka, nggak banyak orang sentuh kan gitu. Tapi Berarti saya kalau yakin itu dokter TNI belum ada ya? Baru dokter aja satu ya? sepertinya ya. Tapi kalau TNI-nya sendiri masih ada Mas Bowo. Angkatan saya pun ada TNI, adiknya Mas Bowo. Oh, adanya Mas Bowo TNI juga ya berarti ya? Ya, ada. Kemudian angkatan satu pun ada Mas Suwaji, polisi. Kalau itu banyak. Tapi kalau dokter militer kayaknya baru pecah telur di saya. Keren banget. Tapi saya sering lihat di Instagram banyak kok, ada satu lagi, mungkin angkatan berapa saya lupa, angkatan 20 atau berapa, si Gio, Alexander Giovanni itu sekarang lagi pendidikan, angkatan laut ya. Angkatan laut ya? Ya. Oh, tapi bukan dokter ya? Dokter. Angkatan laut. Dokter. Oh, dokter angkatan laut. Wah, berarti udah ada teman lagi ya yang mengikuti Sudah jejaknya ya? Junior yang mengikuti. Mantap, mantap. Tapi mantap. maksudnya bukan jadi patokan kan gitu. Yang penting kita nilai karyanya. Mau dimanapun berada, mau di LSM, mau di organisasi sipil, sama semua tempat berkarya. Yang penting kita bisa berguna bagi orang lain, itu udah mantap kalau menurut saya. Oke, oke. Terima kasih banyak, Dok. Waduh, ini suatu kehormatan nih bisa ngobrol kayak begini dan dapetin sharing yang keren banget. Amin. Sampai jumpa lagi ya. Selalu sehat dan saya cuma bisa bantu untuk doain ya diberikan kelancaran, cepat naik pangkat juga. Ya saya doakan naik pangkat kemarin. Terawan gitu ya. Oh ya selamat kalau gitu nih. Wah, luar biasa banget. Berarti sekarang pangkatnya apa nih? Lettu. Kan kemarin berangkat ke tapal batas masih letnan 2, sekarang udah letnan 1. Keren banget. Mohon doanya semoga segera sekolah ya kan. Jadi bisa lebih berguna bagi orang lain, Yes. orang banyak ya kan. Ya. Kalau spesialisnya kira-kira mau apa nih, Dok? Biar siapa tahu kita ngobrol di sini ada yang ngedoain juga gitu kan. Oh, amin. Kalau pengennya bedah saraf. Oh, bedah saraf ya. Ya. Kalau pengennya. Tapi kalau nanti dari pimpinan menentukan yang lain ya namanya Bedah saraf kalau nggak salah dokter Terawan bedah saraf juga ya? Dokter Terawan radiologi. Oh, kardiologi. Oke, lebih ke radiologi, ronsen. radiologi. Oke. Nah, radiologi intervensi. Tapi karena prajurit ya kita pengennya apa, perintahnya apa ya mau nggak mau kita Tapi jalani. perintah ya. Ya. Oke. Prajurit petarung tidak boleh menyerah gitu. Oh, prajurit bertarung tidak boleh menyerah. Luar biasa banget. Petarung, bukan Oh, petarung. ya. Oke. Terima kasih banyak buat sharingnya dan teman-teman yang lain ya. Saya sekali lagi meminta agar juga bisa memanjatkan doa buat seluruh prajurit yang ada di Indonesia, khususnya ya ini ada Dokter Handi di sini ya dan Dokter tadi siapa Gio ya yang lagi mau pendidikan.
Angkatan pendidikan. Laut, pendidikan Angkatan Laut supaya dilancarkan, supaya ada the next Amin. dokter TNI lagi tapi di Angkatan Laut. Dan buat teman-teman yang lain juga, jangan lupa juga untuk berkarya di bidang masing-masing supaya semakin bisa melebarkan atau apa ya, menyebarkan api vanlit ya, Ya, revolusi penulisan. Anju menengahkan keraton dalam Wah, Pandit. pulau botol nyetos. Terima kasih Ya, untuk yang terima sudah kasih nonton, banyak. termasuk Iya, yang 15 terutama Sambawa. Boleh saya sebutkan dikit ya? boleh, boleh, Sambawa, boleh. Sebutin banyak juga nggak apa-apa, saya tungguin. Aan, Arum, Dita, ya kan? Ini banyak kali yang nontonnya. Ada Galih. Semua Terima pada kasih kangen. udah support ya. Semoga ya nggak malu-maluin lah kan gitu. Enggak lah, nggak malu-maluin lah. Udah menjaga perbatasan ya nggak malu-maluin lah. Situ, Luar biasa banget. gitu. Oh, ada senior saya nih, senior saya, Siapa nih? Bang Rijal. Oh, mantap. Salam buat Bang Rizal. Sehat-sehat selalu. Makasih, ya makasih Mas. Oke, sampai jumpa lagi ya. Dan akhir kata, terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata buat teman-teman semua. Terus jaga kesehatan, stay safe. Eh, terus protokol 5M ya. Ini ngeri banget, kasus COVID-nya lagi naik Ya, banget, naik baik turun di ini. Jakarta, baik di daerah juga pada naik banget. Jadi kalau bisa stay at home dulu karena bener-bener ngeri. Dan Betul. terus protokol ya, protokol banget, protokol. Ini Jakarta, saya dapat info rumah sakit pada penuh, Penuh, wisma atlet Wisma penuh Atlet penuh. Betul. banget. Ya, jadi benar-benar lebih baik ya kita jaga diri dulu deh Betul. daripada nanti jadi sesuatu yang kita nggak bisa kontrol lagi. Singkatan, thank you banget dok buat sharingnya. Sama-sama, sama-sama Sampai Mas. jumpa lagi Yes. dan bye bye. Selamat malam. Selamat malam. Oke.